Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurisa Fitri akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Kinerja Keuangan mengenai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode KAMEL pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian. Latar belakang penelitian, manajemen keuangan adalah aspek krusial dalam operasi perusahaan. Ini menjadikan masalah keuangan sebagai salah satu isu paling penting dalam pertumbuhan bisnis, terutama dalam perusahaan seperti lembaga keuangan. Meskipun demikian, kesuksesan perusahaan dalam meraih keuntungan dan menjaga kelangsungan sangat bergantung pada kemampuan manajemen keuangan internal. Manajemen keuangan adalah aspek krusial dalam operasi perusahaan. Ini menjadikan masalah keuangan sebagai salah satu isu paling penting dalam pertumbuhan bisnis, terutama dalam perusahaan seperti lembaga keuangan. Bank merupakan lembaga keuangan yang tugas utamanya adalah menyediakan pinjaman dan pelayanan kepada masyarakat, serta bantuan pembayaran dan peredaran uang. Sebagai lembaga keuangan, bank menawarkan berbagai layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, tidak semua bank memiliki kesehatan keuangan yang baik. Menurutnya, kesehatan keuangan bank disebabkan oleh beragam faktor. Analisis kinerja keuangan merupakan alat yang membantu pemerintah dan pengguna laporan keuangan lainnya menilai kesehatan keuangan suatu bisnis. Analisis kinerja keuangan merupakan alat yang membantu pemerintah dan pengguna laporan keuangan lainnya menilai kesehatan keuangan suatu bisnis termasuk perusahaan perbankan. Dalam menilai kinerja keuangan operasional perbankan biasanya menggunakan 5 kriteria penilaian, yaitu KAMEL. Dari 5 aspek tersebut dievaluasi melalui rasio keuangan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk menganalisis kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana kinerja keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero pada tahun 2019 sampai 2022. Yang kedua, bagaimana tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Persero pada tahun 2019 hingga 2022 dengan menggunakan metode KAMEL. Tujuan penelitian, maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami secara komprehensif kesehatan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero dan memberikan wawasan yang berguna bagi industri perbankan serta pemangku kepentingan terkait. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero pada tahun 2019 hingga 2022. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesehatan PT Bank Rakyat Indonesia Persero periode tahun 2019 hingga 2022. Tempat penelitian. Manfaat teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan teoritis yang penting dalam menambah literatur akademis terkait analisis kesehatan keuangan bank dengan fokus pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero dan metode KAMEL. Manfaat praktis bagi peneliti, peneliti ini dapat menjadi kontribusi penting dalam literatur akademis terkait evaluasi kinerja keuangan bank, memperluas cakupan pemahaman peneliti dan memberikan wawasan mendalam dalam bidang ini. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kesehatan keuangan bank, memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek-aspek kinerja keuangan. Bagi eksekutor, penelitian ini akan memberikan alat yang sangat berharga bagi para pengambil keputusan di PT Bank Rakyat Indonesia Persero untuk mengarahkan strategi dan kebijakan yang lebih tepat guna meningkatkan kesehatan dan kinerja keuangan perusahaan. Bagi pembaca, penelitian ini juga dapat membantu pembaca dalam memahami pentingnya keterbukaan dan transparansi informasi keuangan suatu bank kepada publik. Kajian pustaka. Menurut isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta perubahannya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai perbankan, dijelaskan bahwa bank merupakan suatu entitas usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalokasikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau dalam berbagai bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang. Fungsi bank adalah mendukung pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai mata uang rupiah, mendorong kelancaran dalam kegiatan produksi dan pembangunan, serta memperluas peluang kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Laporan keuangan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah produk dari aktivitas akuntansi yang berperan sebagai sarana komunikasi antara informasi keuangan dan kegiatan bank kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi atau kegiatan bank tersebut. Sedangkan tujuannya menurut tata huruf adalah untuk menyediakan informasi tentang keadaan keuangan, kinerja, dan perubahan dalam keadaan keuangan dari suatu entitas yang akan bermanfaat bagi banyak pengguna dalam proses pengambil keputusan ekonomi. Kinerja keuangan, menurut Sucipto, adalah penilaian spesifik yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Kesehatan bank merujuk pada evaluasi kondisi keuangan bank pada periode spesifik berdasarkan standar Bank Indonesia.
Kesehatan bank menurut Riyadi merujuk pada evaluasi kondisi keuangan bank pada periode spesifik berdasarkan standar Bank Indonesia. Yang terakhir, analisis metode Kamel. Menurut Kasmir, evaluasi kesehatan bank bisa menggunakan berbagai metode, salah satunya adalah analisis Kamel. Yang pertama, permodalan atau kapital. Menurut Khairunisa, evaluasi pada aspek permodalan bergantung pada kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipenuhi oleh bank. Yang kedua, manajemen. Kualitas manajemen mencerminkan kemampuan manajemen sebuah bank untuk mengenali, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko-risiko yang muncul melalui kebijakan dan strategi bisnisnya dengan tujuan mencapai target yang ditetapkan. Yang ketiga ada likuiditas atau liquidity. Menurut Pandia, likuiditas merujuk pada kapabilitas sebuah bank untuk memenuhi kewajiban dalam jangka pendek. Yang keempat, kualitas aktiva atau aset. Menurut Pandia, aset memiliki peranan yang tak kalah pentingnya dibandingkan dengan modal, karena aset menjadi fondasi bagi kelancaran operasional bank. Yang kelima, rentabilitas atau earning. Rianto menjelaskan bahwa rentabilitas perusahaan mengindikasikan hubungan antara laba yang dihasilkan dengan aktiva atau modal yang memproduksi laba tersebut. Tinjauan empiris penelitian dahulu. Yang pertama, Kaligis 2013 dengan judul Tinjauan Empiris Penelitian Terdahulu. Yang pertama Kaligis tahun 2013 dengan judul Analisis Kesehatan Bank dengan menggunakan metode Kamel pada industri perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel penelitian yaitu CAR, CAP, PPAP, ROA, BOPO, dan LDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesehatan keempat bank milik negara BUMN dinilai sehat dengan skor berada pada kisaran 81 sampai 100 sesuai penilaian dari setiap rasio Kamel yang digunakan. Yang kedua, Nasir dan Jajang pada tahun 2005 dengan judul Analisis Kinerja Bank Pemerintah dan Bank Swasta dengan rasio Kamel terhadap harga saham. Variabel penelitian CAR, RORA, ROA, NPM, LDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja antara perbankan pemerintah dan swasta berdasarkan nilai rata atau mean dari setiap rasio. Namun, terdapat satu jenis rasio yaitu rasio NPM yang menunjukkan perbedaan rata yang cukup besar. Yang terakhir ada Sri Pujianti pada tahun 2009 dengan judul Analisis Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan metode Kamel studi kasus pada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Bukopin Tbk periode 2006 hingga 2008. Variabel penelitian, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan PT Bank Bukopin keduanya dikategorikan sebagai bank yang sehat. Namun, jika dibandingkan tingkat kesehatannya, PT Bank Bukopin memiliki kesehatan yang lebih baik daripada PT Bank Negara Indonesia. Perbandingan ini didasarkan pada evaluasi aspek aset, manajemen, pendapatan, dan likuiditas di mana PT Bank Bukopin memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan PT Bank Negara Indonesia dalam aspek-aspek tersebut. Kerangka pemikiran. Di sini, PT Bank Rakyat Indonesia menghasilkan laporan keuangan yang kemudian dianalisis melalui faktor Kamel. Dan setelah dianalisis, barulah terlihat hasilnya tingkat kesehatan bank tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui PT Bank Rakyat Indonesia itu tingkat kesehatannya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa PT Bank Rakyat Indonesia itu dalam keadaan sehat ataupun tidak. Paradigma penelitian. Setelah menganalisis faktor Kamel, kita dapat mengetahui tingkat kesehatan bank tersebut, apakah Bank PT Bank Rakyat Indonesia dalam kategori sehat ataupun tidak sehat. Paradigma pemikiran. Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif yang menitik beratkan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan menggunakan data numerik serta melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik. Hipotesis. Dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan deskripsi yang telah disebutkan, hipotesis yang terbentuk adalah HO kinerja keuangan PT Bank Rakyat Indonesia tahun 2019 sampai dengan 2022 menggunakan metode Kamel diprediksi berada pada kategori sehat ataupun tidak sehat. Subjek dan objek penelitian. Objek penelitian ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Bank ini akan menjadi fokus utama dalam melakukan evaluasi kinerja keuangannya. Subjek penelitian ini adalah analisis kinerja keuangan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode Kamel pada bank tersebut bertujuan untuk menyelidiki dan mengevaluasi kesehatan atau performa keuangan bank berdasarkan kriteria yang disajikan dalam model Kamel.
Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis laporan keuangan menggunakan metode Camel. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif. Data yang terkumpul diolah sesuai dengan rumus yang telah ditentukan dalam definisi operasional variabel dan hasilnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka dalam perhitungan. Populasi dalam penelitian ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia dan sampel merupakan laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia selama periode 2019 hingga 2022. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari PT Bank Rakyat Indonesia Persero. Analisa Camel. Kapital adalah modal yang didasarkan pada kebutuhan minimum penyediaan modal bank. Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah indikator risiko kinerja bank yang mengevaluasi ketersediaan modal bank dalam mendukung aset yang memiliki potensi risiko atau menghadirkan risiko. Rumus CAR yaitu modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100%. Nah, kriteria penilaian rasio CAR apabila hasil menunjukkan lebih dari 20% berarti bank dalam kategori sangat sehat. Tetapi jika hasilnya menunjukkan kurang dari 6%, berarti kondisi bank dalam keadaan tidak sehat. Yang kedua ada kualitas aset. Kualitas aset dalam perusahaan yang mencerminkan kapabilitasnya dalam menjaga dan mengembalikan investasi yang telah dimasukkan. Indikator perhitungannya menggunakan kualitas aktiva produktif atau KAP dengan rumus aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi total aktiva produktif dikali 100%. Jika hasil analisis menunjukkan kurang dari 10,35%, maka bank dalam keadaan sehat. Sedangkan jika hasil menunjukkan lebih dari 14,86%, maka bank tersebut dalam kondisi tidak sehat. Yang ketiga ada manajemen. Aspek manajemen merujuk pada penilaian terhadap kemampuan individu dalam melakukan pekerjaan. Dalam penelitian ini, aspek manajemen direpresentasikan dengan menggunakan rasio net profit margin atau NPM dengan rumus laba bersih dibagi laba operasional dikali 100%. Jika hasilnya lebih dari 100%, maka bank tersebut dalam keadaan sangat sehat. Tetapi jika hasil menunjukkan NPM-nya kurang dari 51%, maka bank dalam keadaan tidak sehat. Yang keempat ada earning atau rentabilitas. Rentabilitas menjelaskan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai keuntungan melalui segala kapasitas dan sumber daya yang dimilikinya, termasuk aktivitas penjualan, kas modal, dan lainnya. Perhitungan earning menggunakan dua rasio, yaitu yang pertama ada return on asset atau ROA. Rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba atau keuntungan sebelum pajak yang dihasilkan dari total aset bank tersebut. Rumus ROA, laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Jika hasil menunjukkan lebih dari 1,5%, maka bank dalam keadaan sangat sehat. Tetapi jika hasil menunjukkan kurang dari 0%, maka bank tersebut keadaan tidak sehat. Yang kedua yaitu rasio BOPO atau beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio BOPO digunakan untuk mengevaluasi kecakapan manajemen bank dalam mengontrol beban operasional yang dibandingkan dengan pendapatan operasional. Dengan rumus, beban operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Jika hasil menunjukkan kurang dari 94%, maka bank tersebut dalam kondisi sangat sehat. Tetapi jika hasil menunjukkan lebih dari 97%, maka bank tersebut dalam kondisi tidak sehat. Yang kelima, ada liquidity atau likuiditas. Berdasarkan regulasi Bank Indonesia, likuiditas suatu bank dihitung menggunakan loan to deposit ratio atau LDR. LDR adalah perbandingan antara jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank dengan jumlah dana yang diterima oleh bank. Rumus LDR, kredit yang diberikan dibagi dana yang diterima dikali 100%. Jika hasil menunjukkan 50% hingga 75%, maka bank tersebut dalam keadaan sangat sehat. Tetapi jika hasil menunjukkan lebih dari 120%, maka bank tersebut dalam keadaan tidak sehat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah kata. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.